Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, senang kali ya bisa ketemu lagi kita. Sebetulnya udah lama juga kita nggak bincang-bincang ya Bu Mala ya. Iya Bu. Nanti bisa nggak Bu Mala mohon izin waktunya pada hari Selasa, pas Ibu masuk nanti ngajar, saya bisa masuk ke kelas Bu Mala. Oh boleh Bu, ini untuk pengamatan pembelajaran. Iya. Oke. Di kelas berapa itu? Kelas 7 ada Malik. 7 ada Malik ya Bu Mala ya. Itu pada tanggal 29 Maret ya? Iya. Iya. Pada les keberapa itu Bu Mala? Atau jam berapa itu kira-kira? Itu di les ke 6-7 itu Bu. Jam 6.07 ya Bu Mala ya. Iya, tepat sekali lah ya pas saya jam 6.07 itu pre-les. Iya. Bisa masuk seperti di kelas Ibu ya. Iya. Pelajaran IPS, pelajaran apa ya? Iya, IPS. Iya. Kemudian kalau boleh tahu materinya tentang apa itu Bu Mala? Materinya tentang masa praaksara. Masa praaksara ya. Iya. Berarti tujuan pembelajarannya nanti anak-anak bisa mampu dia menjelaskan mengenai masa praaksara berdasarkan geologisnya. masa praaksara berdasarkan geologisnya ya. Iya. Ya. Baik Bu, hal apa yang sudah Ibu identifikasi di kelas 7 dan Malik yang akan saya masuki nanti? Oh, berarti kalau misalnya nanti mau dilakukan supervisi, berarti saya harus menyiapkan dulu ini ya Bu Uni ya, modulnya, modul pembelajarannya. Kemudian ya saya menyiapkan juga konten atau materi-materi pembelajaran yang bervariasi. Dari mungkin nanti saya siapkan video, saya siapkan mungkin nanti gambar, dan ada mungkin e-book dari berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan anak-anak. Kemudian lembar kerja yang nanti mungkin ini lembar kerjanya hasilnya yang saya minta itu sesuai dengan apa yang menjadi minat dari masing-masing anak-anak ini gitu. Nah biasanya Bu Mala ya yang Ibu persiapkan modul konten yang bervariasi, ya berdiferensiasi, video, e-books, ya sesuai dengan gaya belajar anak murid atau anak pelajar ya. Kemudian Bu Mala nanti kan di kelas 7 ada Malik. Area mana atau kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajarannya nanti? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan ini, yang pertama itu keterampilan mereka di dalam berkomunikasi, pertama menyampaikan hasil diskusi, kemudian keterampilan mereka ini menganalisis dan mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber pembelajaran yang diberikan. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi kan Ibu menyampaikan kompetensinya keterampilan dalam berkomunikasi, kemudian menganalisis sumber-sumber. Berarti ada perbedaan lah di situ aktivitas yang akan mereka lakukan ya Bu ya. Kemudian Bu, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang paling spesifik, yang kompetensi mana yang secara spesifik Ibu observasi? Yang paling spesifiknya yang paling spesifiknya nanti akan saya observasi itu adalah keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan menganalisis sumber itu tadi, karena mungkin kan nanti banyak sumber, banyak banyak literasi
literasi yang saya berikan, maksudnya literasi teknologi yang saya berikan, ya mereka harus memilah mana yang sesuai dengan yang diminta dari lembar kerja itu gitu. Ya, berarti Ibu Mala di sini nanti disesuaikan dengan kegemaran anak dalam menulisnya itu ya, ke gaya belajar yang mereka sukai, cara menyampaikan, maksudnya cara menganalisis materi. Ya, jadi menganalisisnya mungkin itu tadi Bu Mi, bisa dia melalui video, bisa dia melalui gambar, bisa dia melalui bahan-bahan bacaan yang dari buku elektronik itu gitu. Berarti apakah dengan seperti itu mereka bisa itu maksudnya mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya? Ya, kira-kira menurut menurut saya karena ini disesuaikan, nanti mereka bisa memilih. Mungkin ada anak yang dia senang membaca, dia pasti akan memilih e-book gitu ya. Nah, ada anak yang mungkin dia senang melihat atau dia visual, itu pasti dia melihat gambar-gambar. Ada yang audiovisual, dia akan melihat tayangan video. Nah, upaya saya memfasilitasi ini tentunya disesuaikan dengan keinginan dari anak itu gitu. Nah, yang saya lakukan ini tentunya berharap tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu harus Ibu Mala lakukan yang berdiferensiasi lah. Iya. Cara pembelajaran ini luar biasa ya Bu ya. Kemudian Ibu Mala tadi kan telah menyiapkan beberapa jenis konten ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan pada pembelajaran nanti seperti apa Ibu? Indikator keberhasilan. Oh, saya akan membuat sebuah rubrik mungkin ya Bu Mi, rubrik yang berserta juga instrumen penilaian. Misalnya nanti bisa dikelompokkan ketika ada anak yang belum mampu misalnya menyusun berbagai sumber itu dengan baik, dan pasti apa yang diminta dari lembar kerja itu banyak yang belum sesuai. Nanti akan dibuat rubrik mana yang sudah berkembang dengan baik, yang sudah mulai cukup berkembang, yang sedang berkembang, atau dia belum berkembang. Itu dia. Dari kemampuan mereka mengidentifikasi dan menganalisis konten tadi itu. Benar sekali ya Bu Mala. Kalau saya melihat yang akan Ibu lakukan nanti cukup luar biasa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu. Memang kita sebagai guru itulah yang kita harapkan. Jadi kita juga sebagai fasilitator, ya. Jadi pertanyaan terakhir saya ini Bu Mala. Nanti untuk menjaga konsistensi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu sama siapa saja atau apa yang Ibu lakukan untuk menjaga konsistensi pembelajaran seperti ini Bu? Yang pastinya untuk menjaga konsistensinya ini saya juga melibatkan anak Bu Mi. Jadi setiap akhir proses pembelajaran itu saya mengadakan refleksi. Apakah dengan proses pembelajaran ini mereka merasa pembelajaran yang dilakukan itu dapat difasilitasi dengan baik. Nah, jadi nanti dari ada refleksi, apakah mereka senang dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, dalam arti senang itu bahwa tujuan pembelajaran itu dapat mereka ketahui gitu Bu. Iya, gitu ya Bu Mala, luar biasa konsistensi yang Ibu paparkan Bu. Baiklah Bu Mala, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, sampai jumpa hari apa tadi? Tanggal 29. Hari Rabu besok tanggal 29 Maret 2023 di kelas 7 Jeddah Malik pada les 67. Iya, terima kasih Bu Mala. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Baik, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita belajar mengenai masa pra aksara ya. Untuk memberi pemahaman kepada kamu apa itu masa pra aksara ya, Ibu
akan menayangkan video. Silahkan nanti selama proses video ini ditayangkan, kamu buat catatan informasi apa yang penting di dalam tayangan video ini yang berhubungan dengan masa pra aksar. Oke? Mari kita menelusuri masa lalu dan melihat bagaimana kehidupan pada masa tersebut. Zahra sejarah atau pra-aksara terdapat di dalam sebuah karya video, yaitu Walaupun sih ada kehidupan di permukaan bumi, iklim bumi masih cenderung ekstrim. Pada satu periode cenderung panas, dan pada periode lainnya lalu kembali panas, dan mendorong pada sebuah kepunahan kita. Pada akhir masa ini, semua masa bawah tanah dan membentuk satu sungai tua yang dinamakan Panjir. Masa dalam sangat kuat panas juga sering terjadi penurunan sekitar 95% makhluk hidup karena kekeringan, kekurangan oksigen,
sehingga butuh waktu 30 juta tahun untuk kehidupan baru muncul di permukaan bumi. Saat bumi ada kehidupan yang berkembang itulah masa Mesozoikum dimulai. Mesozoikum berarti kehidupan liar atau lebih dikenal dengan nama dinosaurus karena dinosaurus muncul pada bumi. Masa Mesozoikum awal disebut dengan Stereozoikum, di mana reptil berukuran besar mulai bermunculan. Pada masa kreasi, iklim masih cenderung gersang, namun beberapa makhluk hidup berhasil bertahan, seperti Risnosaurus dan Eupatridia. Di lautan, Ichthyosaurus dan Brontosaurus menduduki puncak rantai makanan. Pada pertengahan masa Mesozoikum, dimulailah periode Jura. Pada periode Jura awal, yang sekitar 200 sampai 175 juta tahun yang lalu, superbenua Pangea terpecah menjadi Laurasia yang bergerak ke utara dan Gondwana yang bergerak ke selatan. Gurun-gurun panas digantikan dengan hutan-hutan kota dan iklim berubah menjadi tropis. Periode Jurasi menjadi puncak daya dinosaurus. Di permukaan bumi, spesies reptil menjadi hewan dominan yang hidup di bumi. Reptil bertumbuh semakin besar, sedangkan untuk spesies mamalia baru ada yang berukuran kecil. Selain hewan herbivora besar seperti Diplodocus dan Brachiosaurus, hewan karnivora seperti Allosaurus menjadi dinosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi pada zaman ini. Babak terakhir dari masa Mesozoikum adalah periode Cretaceous. Zaman yang dikenal juga dinamakan zaman Lampur merupakan masa tinggalnya dinosaurus terkenal seperti Tyrannosaurus, keluarga Ceratopsia, dan Ankylosaurus. Sedang di akhir, Mosasaurus menjadi rantai makanan. Pada periode akhir Cretaceous terjadi peristiwa pembunuhan tercepat dan panas terjadi. Setelah kurang lebih 160 juta tahun dinosaurus mendominasi daratan dan lautan, mereka bertemu dengan kepunahan dalam rentang waktu 2,5 hingga kurang dari 1 juta tahun. Peristiwa kepunahan ini dikenal dengan kepunahan kaput Paleogen dan menjadi peristiwa kepunahan terpopuler karena berbarengan dengan punahnya dinosaurus. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai hari ini, bumi memasuki babak era yang disebut Neozoikum. Beberapa ilmuwan membagi masa ini ke dalam dua zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman Tersier, reptil raksasa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi kala Paleosen, Eosen, Oligosen, Miocene, dan Pliocene. Pada awal zaman ini, iklim cenderung tropis dengan mulai bermunculan mamalia bertubuh besar, bertumbuhan dan tumbuhan bunga mulai berkembang. Munculnya mamalia jenis primata terjadi pada pertengahan zaman ini. Menjelang akhir zaman Tersier, iklim berubah menjadi dingin dan kering. Umbriocticus, nama untuk kuda purba, dan mamut seperti mastodon mulai berkembang. Di tengah iklim yang semakin bergerak ke industri, ternyata mempunyai hewan bertulang dan mamut yang berkembang. Dari catatan fisik, diketahui bahwa manusia purba pertama berasal dari akhir zaman Tersier. Salah satu gunung berapi purba yang menjadi saksi bisu perubahan iklim dunia dan zaman es Indonesia adalah gunung api Langkai. Diperkirakan muncul dari dasar lautan sekitar pertengahan zaman Tersier.
sebagian besar daratan yang tertutup es menjadi pemandangan latar belakang pada awal zaman kuarter. Kala Pleistocene atau Dinosaurus atau yang lebih dikenal dengan zaman es penuh dengan binatang-binatang berbulu tebal seperti badak berbulu tebal, rusa besar, dan harimau berdiri tegak. Kala ini berlangsung sekitar 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Kondisi iklim yang tidak terlalu basah pada kala Pleistocene menyulitkan berkembangnya hutan lebat. Sebagai gantinya, beberapa wajah daratan berisikan lahan stepa. Perubahan iklim yang drastis menyebabkan kekeringan pada lautan dangkal di sekitar daratan besar. Pada beberapa memasuki salah satu zaman kuarter, yaitu kala Holocene, es di kutub utara, selatan, dan pegunungan itu cair karena suhu yang mulai menghangat. Hal ini menyebabkan naiknya volume air laut dan membuat terpisahnya kepulauan Indonesia dari Asia Tenggara dan Australia. Naiknya air laut ini menyebabkan kala ini disebut dengan zaman aluvium atau zaman banjir. Siapa yang menyangka dari batuan dan penemuan fosil kita dapat mengetahui kisah pembentukan kehidupan di bumi yang terjadi jauh sebelum kita lahir. Begitulah bagaimana sejarah mengisahkan cerita untuk kita. Dan ini giliran kita untuk meneruskan cerita tersebut. Oke, baik. Sudah? Ya. Siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira dari tayangan video tadi, informasi apa yang bisa kamu sampaikan yang berhubungan dengan masa pra-aksara? Ayo, siapa? Oke, mulai berdiri, sebutkan namanya. Jadi nama saya Aurelia Syafadika, ingin menjelaskan tentang topik yang telah disampaikan oleh ibu tadi. Jadi tadi itu dijelaskan tentang masa pra-aksara. Zaman pra-aksara itu dibagi jadi 4 periode. Zaman Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, dan di setiap zaman itu pasti tentunya ada perubahan, walaupun terjadinya dalam rentang waktu yang sangat lama. Nah, misalnya dalam zaman Archaikum, bumi ini tuh masih belum ada makhluk hidup yang banyak. Masih hanya ada bakteri-bakteri yang muncul di daratannya. Lalu pada masa Paleozoikum itu lebih mendominasi di laut. Nah, jadi di laut itu ada banyak hewan-hewan yang berkembang biak di sana. Nah, dan juga ada sebagian hewan yang naik ke daratan untuk berevolusi. Nah, lalu pada masa Mesozoikum ini, reptil dan dinosaurus itu mulai banyak muncul. Nah, tetapi pada akhir masa itu terjadi sebuah kepunahan yang besar. Lalu dalam kepunahan itu muncul lagi pada masa Neozoikum. Nah, di sini mamalia sudah mulai banyak muncul, pohon-pohon sudah mulai rindang dan juga lebih teratur kehidupannya. Jadi gitu. Ya, baik. Diposkan dulu untuk temannya. Yang mau menyampaikan informasi apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tadi mengenai masa pra-aksara? Siapa? Oke, dari kelompok mana ini? Kalau yang dari kelompok laki-laki, ini kelompok kinestetik. Siapa? Ricci? Mana yang kelompok visual ini? Kok tadi ini kelompok visual. Kelompok visualnya yang mana ini? Siapa? Ayo silakan, yang takut-takut.
Boleh. Ya, yang sudah dicatat tadi dari tarifnya boleh dibacakan. Coba, ayo. Ya. Apa ini? Apa ini? Coba bacakan. Ya. Ayo, kenapa tolak-tolakan? Ya, coba dibacakan. Zaman dinosaurus, kepunahan kapur dan punahnya dinosaurus. Zaman tersier, awalnya mulanya binatang bertubuh besar. Zaman kuarter, zaman es, Holosen, aluvium, zaman banjir. Masa prasarah dibagi menjadi 4 metode: geologi, umur bantuan, arkeozoik, paleozoikum, mesozoikum, Meozoikum. Ya, baik, kita simpulkan ya bahwa kalau kamu pernah mendengarkan, kenapa ada juga masa praksara itu hubungannya dengan misalnya penemuan fosil manusia, ya kan? Ada Pithecanthropus erectus, itu apakah ada hubungannya juga dengan masa praksara? Nah, jadi kalau dilihat masa praksara ini dia terbagi atas 2, ya. Ada masa praaksara ini yang dilihat dari geologinya, ya, dari pembentukan buminya. Inilah yang akan kita pelajari nanti, ya. Lalu ada juga masa praaksara ini dilihat dari arkeologi, peninggalan-peninggalan yang ditemukan, ya. Nah, jadi kalau dia secara geologinya pembentukan bumi, tadi sudah disampaikan teman kamu. Ada berapa? Berdasarkan geologinya ada berapa masa? Ada 4 pembabakannya, ya, atau pembentukannya, atau proses pembentukan bumi, ya, proses pembentukan bumi, proses masa praksara berdasarkan geologinya tadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Arkeozoikum. Dijelaskan pada masa arkeozoikum ini gimana? Bumi bagaimana keadaannya? Suhunya masih sangat panas. Jadi pada masa ini bumi ini seperti apa? Bola api, ya. Sehingga pada masa ini ada nggak makhluk yang bisa hidup di sini? Pada masa yang awal bumi yang sangat panas, iya. Tapi pada awalnya bumi ini sangat panas, belum ada yang bisa hidup karena suhunya masih sangat panas. Nah, kemudian beberapa ratus juta tahun kemudian suhu bumi mulai menurun. Nah, yang pertama bisa hidup itu adalah siapa? Bakteri, ya. Jadi yang pertama bisa hidup itu adalah bakteri. Lalu masuk masa yang kedua apa? Paleozoikum. Nah, bagaimana keadaan buminya? Ya, didominasi dengan air, ya. Kenapa didominasi dengan air? Karena ada beberapa apa namanya gunung-gunung itu yang mencair, ya kan? Karena panasnya bumi tadi ada beberapa daerah yang mencair sehingga akhirnya apa? Membentuk satu lautan, ya. Sehingga pada masa ini mulai banyak biota-biota laut, ya. Seperti kita ketahui ada biota laut yang hidup dari mulai masa praksara. Contohnya tadi apa? Bintang laut, kemudian bulu babi, ya. Lili laut. Nah, itu adalah apa? Hewan-hewan yang menurut informasinya ini hidup dari mulai masa praksara. Lalu yang ketiga apa? Zaman apa? Mesozoikum. Nah, apa ini zaman Mesozoikum? Bagaimana zaman Mesozoikum ini? Zaman Mesozoikum ini ternyata apa? Keadaan bumi apa? Mulai stabil, ya kan? Panasnya sudah mulai hilang, ya kan? Suhu buminya sudah mulai stabil sehingga bisa tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau sudah ada tumbuh-tumbuhan maka ada binatang. Karena binatang ini sumber makanannya itu dari tumbuh-tumbuhan.
tumbuhan. Tapi pada masa ini binatangnya bagaimana ciri-cirinya? Bentuknya seperti apa binatangnya? Reptil, ya. Bentuknya reptil. Reptilnya ini apa? Berkulit tebal. Salah satu contoh yang ada keturunannya pasti reptil. Apa? Kodomo. Komodo ya, bukan kodomo ya. Nah, jadi komodo itu contoh ya reptil yang apa namanya? Dari masa pra-aksara. Kenapa kulitnya tebal? Kenapa dia kulitnya tebal? Karena iya menahan panas tadi, ya kan? Nah, lalu masuk masa berikutnya apa? Masa Neozoikum. Bagaimana keadaan bumi di masa Neozoikum ini? Nah, buminya sudah mulai apa? Dingin, ya. Jadi panasnya sudah tidak lagi, buminya sudah mulai dingin. Banyak sekali apa di sini? Gunung-gunung es, ya kan? Nah, sehingga hewan yang hidup pada masa ini hewan yang berkulit tebal, berbulu tebal, ya, bukan berkulit tebal, tapi berbulu tebal. Kenapa berbulu tebal? Melindungi dirinya dari apa? Dinginnya suhu udara tadi, ya kan? Nah, jadi kemudian ada lagi nggak pembabakannya setelah ini? Ya, apa setelah habis masa Neozoikum masuk? Ya, itu terbagi atas dua, ada tersier dan kuarter. Tersier ini di awalnya tadi, ya kan? Lalu kuarternya berada di pertengahan. Nah, setelah itulah mulai apa? Muncul apa? Kehidupan manusia yang ditandai dengan manusia pra-aksara, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan pengetahuannya, manusia pra-aksara yang hidup ini masih manusia apa? Yang bagaimana bentuknya? Seperti primata. Karena pada zaman Neozoikum ini binatang yang hidup apa? Banyak seperti primata. Ya, jadi menurut teori Darwinnya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai ya masa praksara berdasarkan geologinya, kita bagi kelompok dulu. Ya, oke. Tiap kelompok ini membahas topik yang berbeda, membahas pembabakan yang berbeda. Oke, yang pertama tadi apa? Pembagian zaman yang pertama apa? Zaman apa yang pertama tadi? Arkeozoikum. Siapa yang mau membahas mengenai Arkeozoikum? Kelompok mana? Boleh angkat tangan. Siapa yang membahasnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita paksawati kah? Ya, oke, baik, boleh untuk kelompok ini membahas mengenai masa Arkeozoikum. Lalu yang kedua, zaman apa yang kedua? Paleozoikum. Siapa yang membahas Paleozoikum? Kelompok mana? Ada yang membahas mengenai paleo? Iya, oke, baik. Yang ketiga, zaman apa? Mesozoikum. Siapa yang membahas mengenai Mesozoikum? Oke, baik. Ya. Jadi kelompok ini Mesozoikum. Kemudian yang terakhir apa? Neozoikum. Siapa yang membahas? Oke, baik. Siapa yang membahas Neozoikum yang tersier? Atau dibahas full dua-dua? Dua kelompok ini mau Neozoikum ya. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang mau kita bahas di situ? Ya, silahkan lakukan diskusi kelompok untuk memberikan penjelasan ya. Apa yang dimaksud dengan zaman itu, bagaimana keadaan bumi pada saat itu, ya. Kemudian makhluk hidup apa yang bisa hidup di situ, kemudian apa peninggalannya, ya. Apa peninggalannya? Nah, lalu hasil diskusi kamu ini boleh kamu sajikan dalam bentuk yang disepakati tiap kelompok. Jadi boleh misalnya, Bu, kami mau video, boleh, silahkan. Bu, kami mau berbentuk gambar juga, silahkan. Ya, Bu, kami mau bentuknya presentasi, silahkan. Jadi untuk bentuknya ini disepakati dengan kelompoknya
Masih. Silakan bentuknya seperti apa. Nah, untuk membantu pekerjaan kalian, Ibu nanti akan mengirimkan link. Yang pertama ada link buku, ya, buku elektronik. Kemudian yang kedua ada link gambar atau infografis yang menjelaskan mengenai masa praksara dilihat berdasarkan geologi. Kemudian ada video-video yang berisi informasi mengenai masa praksara pada dilihat berdasarkan geologi. Oke, ya silakan dibuka linknya. Silakan ketua kelompok memimpin diskusinya. Kita sepakati dulu waktu diskusinya berapa lama. Bisa kita diskusi 20 menit. Kurang? Oke, kita diskusi 40 menit ya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan lakukan diskusi kelompok untuk memberikan penjelasan, ya, apa yang dimaksud dengan zaman itu, bagaimana keadaan bumi pada saat itu, ya, kemudian makhluk hidup apa yang bisa hidup di situ, kemudian apa peninggalannya, ya, apa peninggalannya. Nah, lalu hasil diskusi kamu ini boleh kamu sajikan dalam bentuk yang disepakati tiap kelompok. Jadi boleh misalnya, Bu, kami mau video, boleh, silahkan. Bu, kami mau berbentuk gambar juga, silahkan. Ya, Bu, kami mau bentuknya presentasi, silahkan. Jadi untuk bentuknya ini disepakati dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan bentuknya seperti apa. Nah, untuk membantu pekerjaan kalian, Ibu nanti akan mengirimkan link. Yang pertama ada link buku, ya, buku elektronik. Kemudian yang kedua ada link gambar atau infografis yang menjelaskan mengenai masa praksara dilihat berdasarkan geologi. Kemudian ada video-video yang berisi informasi mengenai masa praksara pada dilihat berdasarkan geologi. Oke, ya silakan dibuka linknya. Silakan ketua kelompok memimpin diskusinya. Kita sepakati dulu waktu diskusinya berapa lama. Bisa kita diskusi 20 menit. Kurang? Oke, kita diskusi 40 menit ya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mesozoikum akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian kata Prenozoikum, Dekonozoikum juga Cenozoikum. Cut dulu, bosan. Demikian dari presentasi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan kami dari kelompok Mesozoikum akan mempresentasikan hasil kerja kami. Boleh duduk di sini ya. Pengertian kata Cenozoikum, Dekonozoikum juga Cenozoikum. Cut dulu, nggak usah. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Bumi. Ya, terima kasih ya kemarin telah memberikan izin kepada saya untuk bisa masuk ke kelas Ibu, yaitu di kelas 7 Adam Malik. Iya. Waktu Ibu mengajar. Iya. Ya, makasih Bu Bumi juga sudah mau mengamati saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya, perasaannya setelah belajar tadi gimana? Ya, rasanya setelah mengajar itu ya saya senang lebih ya anak-anak ya sudah mulai aktif bekerja. Jadi Bu Mala, kalau boleh tahu nih apa saja yang sudah dilakukan mengajar? Yang terus-menerus nanti mungkin begini. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan tadi apa Ibu? Strategi yang dipersiapkan Untuk pembelajaran. untuk pelajarannya itu apakah kira-kira tadi sudah tercapai sepenuhnya gitu? Dari setiap diferensiasi tadi. Strateginya itu memang yang pertama ini saya strateginya jadi untuk memahamkan memahamkan supaya mereka mendapatkan tercapai tujuan pembelajarannya itu yang pertama saya menggali pengetahuan anak-anak ini melalui video dulu. Nah, dari video ini mungkin anak-anak bisa mendapatkan informasi awal ya Bumi ya, informasi awal mengenai apa itu masa praksara berdasarkan biologis. Jadi dari kemudian setelah itu saya melakukan penguatan dengan melakukan curah pendapat. Dari video yang ditayangkan anak-anak diminta untuk menyampaikan informasi apa yang mereka dapatkan dari tayangan video berdasarkan masa praksara itu tadi. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga saya meminta mereka untuk berdiskusi kelompok untuk memahamkan masa praksara itu tadi supaya lebih jelas. Jadi mereka berdiskusi kelompok dengan memuat informasi pembagian masa praksara berdasarkan biologis itu, kemudian bagaimana keadaan bumi pada saat itu, makhluk hidup apa yang ada pada masa itu, seperti itu Bu. Iya, luar biasa ya Bu Mala ya. Jadi di sini Bu Mala saya akan menyampaikan observasi saya tadi ya. Boleh Ya. Bumi. Dari catatan refleksi saya itu saya melihat bahwasanya Ibu Mala sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya melihat tadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk gitu. Kalau prosesnya itu mungkin karena waktunya juga hanya sebentar ya Ibu ya. Jadi saya terinspirasi deh dengan penampilan Ibu, pembelajaran Ibu, mudah-mudahan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain, rekan-rekan sejawat, bisa diimbaskan ke rekan-rekan yang lain, bahwasanya memang kita sebagai seorang guru kan harus memfasilitasi atau kita sebagai fasilitator untuk murid-murid kita sesuaikan gaya belajar mereka yang digemari mereka. Saya lihat Ibu Mala sudah melakukan hal tersebut. Dan sesuai dengan percakapan kita yang kemarin, pra-observasi saya lihat sudah sejalan. Apa yang Ibu sampaikan di pra-observasi sudah Ibu lakukan di pembelajaran yang
tadi masuk di kelas 7 ada Malik. Kemudian Ibu, apakah ada rencana tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya gimana gitu? Kalau rencana tindak lanjut saya, Bumi, saya mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan di misalnya tadi bagaimana saya harus bisa mengaktifkan lagi anak-anak untuk berani berbicara, mengemukakan pendapatnya melalui tayangan video, kemudian bagaimana meningkatkan kembali keterampilan mereka untuk berliterasi teknologi. Kemudian iya, luar biasa ya Bu, mudah-mudahan terwujudlah rencana tindak lanjutnya, membuat anak-anak guru kita ini makin semangat, bisa mereka mencapai pembelajaran yang kita inginkan. ya, Ya sedikit saya tambahkan Ibu, saya lihat tadi murid-murid juga antusias. Ya walaupun ada dengan jumlahnya sedikit kurang, itu kan biasa gitu ya. Saya lihat murid-murid antusias dengan mereka mengacungkan tangan, kemudian dengan mereka aktif membuka link dan presentasi ke depan dengan menggunakan aplikasi Canva pakai laptop, luar biasa. Saya lihat karena mereka masih kelas 7. Nah, kedepannya mungkin dengan rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, mereka lebih aktif lagi, potensi-potensi yang ada pada diri mereka itu bisa dikembangkan. Ya, insyaallah Bumi. Iya. Jadi catatan yang Bumi berikan dengan saya itu setidaknya jadi perbaikan-perbaikan saya untuk nanti Bumi bisa lebih baik lagi di dalam proses pembelajaran saya berikutnya mungkin Bumi. Iya, terima kasih Ibu Mala bincang-bincang percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita makin mengembangkan potensi kita sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya Bu Mala ya, terima kasih. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.